Halo, jumpa lagi dengan saya di Lasli Sparta Channel. Baik, kali ini saya akan kedatangan dan bertemu dengan tuner dari Jakarta. Nah, siapakah dia? Kita tunggu kedatangannya ya. Proses pengerukan di sungai ini ya, Mampang. Sambil menunggu kita lihat proses pelebaran dan pembersihan sungai di Mampang untuk menghindari terjadinya banjir ketika hujan. Lihat sampah-sampah yang melekat, dihimbau untuk warga tetap jangan membuang sampah apapun ke dalam sungai demi kelangsungan hidup orang di sepanjang sungai tersebut ya. Ini terjadi pendangkalan karena adanya timbunan pasir dan sampah. Gara-gara sampah sehingga tanah yang ikut terbawa di sungai terhambat dan nyangkut, sehingga dia terjadi penumpukan di salah satu titiknya. Langsung kita sambut Om Jeffrey ya. Aduh, salam kenal ini. Saya juga masih baru dan baru ketemu dengan Om Jeffrey bersama Mas Hari di Bekas Channel dengan channel Jeffrey Rock. Ya kan? Rock. Pertama kali kelihatan muka nih. Nah iya, sama-sama ya. Silakan. Baik, untuk kali ini kita berbincang-bincang saja ya bersama Om Jeffrey dan Mas Hari tentang airsoft ya. Om, berapa lama Om Jeffrey ngulik untuk airsoft ini? Berapa tahun? Berapa lama? Lupa deh. Berapa tahun lah pokoknya. Sudah lama ya. 2-3 tahun kayaknya. 2-3 tahun ya. Nah, 2-3 tahun beliau langsung menemukan rahasia pada unit spring, sehingga banyak unit spring yang beliau upgrade dan banyak yang merasakan ya, customer-customernya puas dengan FPS maksimal. Jadi kalau Om Jeffrey itu kecenderungannya di FPS ya. Ya Om, FPS tinggi dan akurasi. Nggak main body saya. Kalau body di Mas Hari, beliau ahlinya, presisi banget ketika dia Saya nggak bisa, bukannya nggak mau, begitu saya bikin jelek. Itu kita akui lah, kita masih berguru ke Mas Hari mengenai body. Iya. Cuma kompresi ya ini masternya, master kompresi. Salah satunya yang vlog pertama beliau adalah ini, seal. Jadi rahasia kompresi itu di mana Mas sebetulnya Mas? Kalau boleh dijelaskan ya. Kompresi sebenarnya sih nggak susah ya. Jadi yang ini penting nih, contoh yang terbongkar ya. Angin nggak bocor. Oke. Ini dipakai silikon ya. Ini nanti kalau pakai silikon gini pas copot ya. Udah nyoba. Iya. Ini nanti beberapa kali tembak dia copot nih. Ini pakai tangan juga sebenarnya copot. Jadi makanya pakai yang karet gini lebih bagus, di kompresinya nggak bocor. Oke. Nah kayak gini sih sebenarnya udah lumayan bagus nih. Jadi kadang-kadang orang banyak yang salah tuh ya. Bukannya saya ngajarin nih, pengalaman aja. Kan saya udah nyobain apaan aja deh. Iya. Kan orang kadang-kadang dites begini nih. Cat. Nah, ini bocor kan katanya. Padahal kan pergerakan per nggak pelan begini. Iya. Kencang sekali ya. Kalau mau ngetes begini. Ya benar. Nah kalau kayak begini, ini masih padat sebenarnya. Masih bagus. Tapi memang kenapa sering saya ganti karet, ini sering pecah. Sering kalah ya. Kalau misalnya kita ganti pecah. Kalau kelewat keras, ininya nih copotnya nanti nih segininya nih. Kalau bahasa Jawanya cumplung. Atau lepas untuk bagian head cylinder. Terus ini kalau buat kompresi pistonnya, ini kadang-kadang saya amplas kalau misalnya yang nggak bagus ya, yang kadang-kadang kan ada tuh yang kasar-kasar dia di gunman tuh yang parah banget. Gunman ya. Gunman. Sama Azuri nggak? Azuri masih mending ya. Masih gunman parah banget. Gunman. Nah itu di amplas supaya dia mulus. Selain ini ya, selain kasar apa? Kadang nggak simetris ya. Lingkar dalamnya nggak simetris. Agak peang. Jadi agak mengecil ya kadang.
sering tuh. Jadi sebenarnya gini, kalau dia agak peang, dia ketolong karena ini elastis. Iya. Tapi kalau dia dalamnya misalnya begini nih, terus dia gerigi, nah itu tuh nggak ketolong tuh angin Hancur. bocor. Pasti hancur ya, Hancur. angin ya. Hancur. Terus kemudian bagian mana lagi? Kalau ini udah ditebelin juga sih, udah bener sih. Supaya anginnya nggak bocor. Coba ini. Terus selain bagian piston sama apa inbar, untuk per gimana Mas menurut? Kalau Apa per pengaruh banget? Pengaruh juga. Kalau per saya bikin sendiri. Oh bikin sini. Ya, saya bikin sendiri. Ya maksudnya bukan saya yang bikin, saya ada Pesan ya, per. pesan ya. Saya mesen ininya segini, ketebalannya segini, panjangnya segini, diameternya segini. Jadi kalau per itu, nah, Yang bagus itu diameter kawatnya gede atau gimana Mas? dia ada beberapa Nah ini pengaruh. kopinya ya dari Mas Ari. Kopi dulu. Nah, Ketebalan per ngaruh, ketebalan per ngaruh ya. jarak antara ulir ngaruh. Nah, yang banyak orang nggak tahu malahan biasa itu kan udah umum tuh, bal per sama jarak ini nih begini. Nah, dia diameter ini ngaruh juga. Semakin besar semakin bagus atau gimana? Semakin kecil semakin keras. Semakin kecil semakin keras ya. Jadi gini, ini per misalnya 1,3 nih ya, 1,3 atau 1,2 Iya. meternya, Ini taruhlah ini barisannya. 1,1 lah ya. 1,3. 1,3an sama yang diameternya itu 1,2 1,1, dia daya lontarnya bisa hampir sama dengan tebal yang lebih kecil. Hampir sama dengan ketebalan per kawat yang lebih kecil. Iya, jadi diameternya itu ngaruh juga. Ini kan 1,3an kan, 1,3 1,4. Nih diameter ini ngaruh juga. Nah, jadi makanya kadang-kadang kalau yang bikinan saya nih dia agak kecil, nggak masuk dong di spring gate. Iya benar. Nah, spring gate-nya itu yang suka saya papas kayak begini nih, dipapas begini supaya dia masuk. Kepas ya. Jadi itu ngaruh juga buat daya lontar. Jadi kan sekarang adalah di youtuber yang lain dibilang nih pakai per 1,1, 1,2 kecil. Cuma nggak diliatin pernya. Nah itu biasanya dia lebih kecil diameternya. Ya rahasia pedagangnya juga sih mungkin ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman untuk hint sebetulnya. Tapi gini, memang untuk spring ini kita kadang apa ya, ketika orang pesen tuh harganya mahal. Sebenarnya mahal tuh sih saya bilang enggak. Karena apa? Ketika kita mengupgrade sebuah unit, itu yang paling kita forsir adalah waktu, terus pikiran ya Mas Hari ya. Iya, benar. Untuk mendapatkan sebuah kompresi standar seperti Mas Jeffrey, kayak bisa bayangin nggak Dragunov 500 fps, susahnya bagaimana? Kalau salah upgrade pecah itu body, bener nggak Mas? Ya. Terutama bagian kokangan tengah ini, Ya. buka kokangannya patah. Kalau nggak pas, nah disitulah teknik yang tidak semua orang dapat dan butuh jam terbang. Oke Mas Jeffrey, sekian dulu ya. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol offline saja, biar lebih mantap. Terima kasih teman-teman dan salam buat semuanya dari Om Jeffrey. Salam dong buat. Wah, Forkopas nih, saya Iya. baru sini nih. Wah. Ini Forkopas. Ini Salam dari Jeffrey. Om Jeffrey belum gabung ya di Forkopas. Belum Saya ya. Orang pekerja. Bekerja. Saya kebanyakan kerja. Iya. Nah, kalau pengen tahu pekerjaan beliau ada di YouTube-nya. Salah satu ada satu slide ya video. Saya juga lihat Saya marketing aslinya, properti properti. istimewa. Memang pandemik ini properti agak turun, tapi sekarang mulai naik lagi ya, Om ya. Ya lumayan sih, cuma memang pandemik ini semua Parah. bidang. Semua bidang. Saya sebenarnya pengen ngobrol nih masalah pandemik. Iya, semua bidang. Jadi nggak hanya properti. Oke, semoga pandemik ini segera berakhir dan Amin. kita semua bisa berjalan di new normal, juga kantong normal ya Mas ya. Yang penting itu ya. Oke, terima kasih. Salam, sampai jumpa. See you, bye bye.